Ini betul-betul kabar baik untuk pecinta sepak bola Indonesia, terutama pecinta timnas Indonesia, pecinta pemain timnas sepak bola Indonesia yang bermain abroad. Yang mana yang tidak lain dan tidak bukan, kabar baiknya adalah kabar raport pemain timnas kita, Justin Hubner dan Kevin Dix yang bermain bagus, yang mencetak gol dan tampil sebagai MVP di akhir laga. Ini betul-betul kabar yang bagus dari Kevin Dix dan Justin Hubner, membuktikan bahwa kualitas pemain timnas Indonesia yang bertahan di board itu bukan kaleng-kaleng. Mereka bisa bersaing di Eropa, mereka bisa bersaing di liganya masing-masing, bisa mendapatkan posisi starting line up di tiap pekan, dipercaya oleh pelatih, dipercaya oleh rekan-rekannya. Ini betul-betul hasil yang memuaskan untuk pecinta sepak bola Indonesia dan kabar baik untuk pelatih John Herdman. Oke, yang pertama kita bahas dari Justin Hubner yang bermain di Liga Belanda. Yang mana yang kita ketahui ketika di awal musim kemarin, di awal musim hingga paruh musim kedua ini, Justin Hubner dirumorkan akan bermain di Indonesia karena tidak memperpanjang kontraknya di Wolverhampton, tetapi dia memilih untuk pindah ke Liga Belanda dari Liga Inggris ke Liga Belanda, yang mana dia tidak tertarik, tidak tergoda dengan tawaran kontrak yang tinggi, gaji yang besar di Liga Indonesia, tapi kualitas liganya rendah. Ini betul-betul mental baja dari seorang Justin Hubner dan bisa membuktikan kualitasnya di Eredivisie atau di Liga Belanda. Ini harus kita beri aplaus dulu, yang mana di pertandingan semalam ketika Fortuna Sittard bertandang ke kandangan Nijmegen, dia berhasil mencetak gol dan melakukan penampilan yang sangat luar biasa, penampilan yang bagus, solid di lini pertahanan, solid membantu penyerangan. Beberapa kali dia memutus umpan, memutus serangan pemain lawan di posisinya dia. Dia ini bermain kadang posisinya dia sebenarnya di bek kiri, tetapi dia bisa menjaga pertahanan di posisi area kotak penalti. Kapan dia harus maju, kapan dia harus mundur, dan akhirnya dia mencetak gol keduanya di Eredivisie. Ini merupakan suatu mentalitas yang berbicara, walaupun dia sudah berpaspor Indonesia, tetapi dia tidak ingin kalah saing karena kualitasnya dia sebelumnya yang mendapatkan kritik ketika perpindahan dari Wolverhampton Wanderers Junior, lalu dia pindah ke Belanda, sering melakukan tackle-tackle keras, dikritik oleh pundit-pundit Belanda, tetapi dia dengan santainya, karena kita tahu El Preman kita yang bisa kita juluki di tim nasional Indonesia ini, mentalnya sangat baja. Bagaimana cara dia di pertandingan semalam memutus aliran bola, mengintercept pemain Jepang, benar-benar gak berkutik, membuat pemain Jepang itu, sang striker, dia Ueda apa siapa gitu, gue lupa, benar-benar menutup ruang geraknya dia. Sulit untuk balik badan, sulit dia untuk melakukan scanning. Sebelum mendapatkan bola sudah diputus aliran bola oleh Justin Hubner. Dan kualitasnya Justin Hubner ini dia percobaan ketiga kalinya, mana percobaan pertama dia gagal untuk menyundul bola dari corner kick, dari skema bola mati corner kick. Lalu yang kedua, dia mengenai bolanya tetapi berhasil ditepis oleh kipernya Nijmegen dari skema tendangan bebas. Lalu yang ketiganya, percobaan ketiganya dari Justin Hubner, yaitu sama skema bola mati dari corner kick sepak pojok. Wah, ini benar-benar kualitasnya. Pemain lawan aja tidak menduga-duga itu. Kalau ada tandukan yang tiba-tiba datang, yang dikira tidak ada orang yang bisa menyambut, ternyata Justin Hubner itu. Lawan-lawannya tidak bisa menduga, wah, tiba-tiba, wih, ini datang dari mana ini anak ini? Kok tiba-tiba bisa menyambut bola yang sedemikian rapatnya ke area garis gawang. Ini harus kita beri aplaus dulu, betul-betul. Sekali lagi harus kita beri aplaus nih untuk para pecinta sepak bola Indonesia, karena di pertandingan ini Justin Hubner tampil bagus, tampil solid di lini belakang, walaupun Fortuna Sittard kemasukan 2 gol, tapi penampilannya kita lihat minim sekali kesalahan, bahkan tidak ada di pertandingan ini kesalahan dari Justin Hubner. Dengan tenang dia bisa switch position dengan rekan-rekannya, dan rekan-rekannya juga percaya kepada Justin Hubner ketika maju membantu penyerangan. Ini yang harus kita apresiasi untuk seorang Justin Hubner, El Preman kita di timnas Indonesia. Oke, selanjutnya ada berita dari Kevin Dix. Berita dari Kevin Dix yang bermain di Bundesliga, yang mana mau celabah melawan Union Berlin.
Ini betul-betul yang kita harapkan. Para pemain abroad kita, pemain timnas kita yang abroad, mempunyai mentalitas yang tinggi seperti Kevin Dix ini. Bermain di Liga Jerman yang tadi diragukan semenjak kepindahan dari Copenhagen, di awal musim kepindahan dari Copenhagen ke Mönchengladbach, diragukan oleh para fans-fansnya Mönchengladbach. Diragukan apakah dia bisa bersaing di Mönchengladbach, benar-benar bisa mengamankan lini belakang, menjaga lini belakang dari kebobolan. Tetapi ini bisa dibuktikan dari Kevin Dix di musim ini. Berkat gol semalam dari kotak penalti, dia berhasil mencetak gol keempatnya dari titik putih di musim ini. Ini membuktikan bahwa Kevin Dix tidak hanya mampu bertahan, tetapi ketika menyerang dia juga betul-betul membantu pemain-pemain depan bisa mengeksekusi tendangan penalti. Dan kalau kita lihat, ada satu peluang dari Kevin Dix, dua peluang. Yang satu berkat bola rebound dia menyundul masih terlalu tinggi di atas mister gawang, dan peluang yang kedua ini betul-betul dari kerjasama Kevin Dix melakukan build up. Dia paham betul kapan dia harus maju, kapan dia harus bertahan, kapan dia harus membantu rekan-rekannya di lini serang. Dia betul-betul paham saat melakukan build up. Bola pertama dari Kevin Dix langsung mengoper ke depan dan memantulkan bola, dan Kevin Dix maju ke depan itu secara perlahan. Lalu apa? Dia mencari ruang untuk rekan-rekannya agar bisa mendapatkan ruang operan gitu loh dari rekan-rekan. Dan ini terbukti. Namun sayangnya saat Kevin Dix berhasil mencetak gol dari skema build up yang rapih, yang cantik, gol Kevin Dix dianulir oleh wasit. Ini membuat, wah udah happy banget itu. Gua nonton nih pertandingan yang Mönchengladbach ini. Saat Kevin Dix mencetak gol, wih mantap juga nih. Dia bermain sebagai bek tengah, tetapi bisa mencetak gol. Ini yang betul-betul diharapkan untuk sebagai mentalitas pemain tim nasional Indonesia yang berpaspor Indonesia. Mentalitasnya dia bermain di Liga Jerman. Gua sayangkan gitu loh menonton Kevin Dix, menonton dari awal hingga akhir. Ini benar-benar penampilan luar biasa. Setiap megang bola, apa nih? Dia akan kemana nih? Dia akan berbuat seperti apa ini Kevin Dix ini? Ini yang betul-betul gua harapkan dari seorang Kevin Dix. Mengatur lini belakang, mengatur tempo, terkadang dia berada di tengah, betul-betul mengatur ritme permainan, padahal dia berposisi sebagai back, tetapi dengan segudang pengalamannya dia di Liga Denmark bersama Copenhagen, ini nggak bisa diragukan lagi sebagai sosok penting di lini belakang Mönchengladbach. Wah, ini sulit digantikan ini oleh pelatih Mönchengladbach nih, ngelihat konsistensi yang dilakukan oleh Kevin Dix, kualitas yang diberikan dari Kevin Dix kepada Mönchengladbach, ini benar-benar sosok penting di lini pertahanannya Mönchengladbach. Dan ini dari dua kabar tadi pasti membuat John Hartman, pelatih timnas Indonesia, ini merasa lega. Wah, banyak pemain timnas yang sebelumnya diakumulasi, mendapat larangan bermain, lalu di lini belakang rapuh dengan cederanya Asnawi dan Arhan Pratama, tetapi dengan adanya berita dari abroad, yaitu dari Kevin Dix, dari Justin Hubner, ini membuat seorang pelatih pastinya nih ya, membuat seorang pelatih John Hartman merasa lega. Kenapa lega? Karena kualitasnya ini, Kevin Dix bisa mengisi sektor kanan, lalu Justin Hubner kalau misalnya kekurangan di lini tengah, di lini tengah dia bisa sebagai pemain jangkar juga, karena beberapa kali seperti itu di bawah asuhan Sintayong. Ini merupakan kabar baik untuk timnas Indonesia yang kekurangan pemain di lini tengah. Ketika di sektor belakang sudah penuh, di 3 back, kalau menggunakan formasi 3 back, Justin Hubner tidak bisa ditempatkan di sini, dia bisa diduetkan dengan Joel Pelupesi, Ivar Jenner, bahkan Nathan Chow. Ini betul-betul kabar baik, yang mana Kevin Dix pastinya, kalau dia mengunci sektor kanan, back kanan atau sayap kanan menggunakan formasi 3-4-3 dikunci oleh Kevin Dix, otomatis Justin Hubner bisa ditempatkan bersama Joel Pelupesi di sektor lini tengah permainan timnas Indonesia. Ini adalah kabar baik untuk timnas Indonesia. Semakin dekatnya FIFA Matchday, FIFA Series di bulan Maret ini yang akan bermain di akhir Maret setelah Lebaran nanti. Ini betul-betul yang akan dinantikan. Performa pemain timnas kita yang board lagi on fire semua ini di berbagai macam liga. Namun sayangnya ada kabar buruk, Asnawi dan Arhan Pratama harus mendapatkan cedera, baru selesai melakukan operasinya di klub masing-masing di Liga Thailand, yang mana Ivar Jenner juga tampil bagus di Dewa United, membantu
Dewa United menang atas Borneo FC. Ini betul-betul kualitas yang dimiliki pemain-pemain tim nasional Indonesia. Ini betul-betul ya, timnas Indonesia tidak salah untuk mengambil para pemain-pemain tersebut untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Terutama nih yang kecolongan adalah Belanda. Belanda betul-betul kecolongan dengan kecolongan Jaijes, dengan kecolongan Justin Hapner yang betul-betul kualitasnya di atas rata-rata. Yang mana Belanda juga sekarang lagi krisis lini belakang, tetapi Justin Hapner sudah diamankan oleh timnas Indonesia. Ini merupakan kabar baik, betul-betul kabar baik. Pemain versatil juga di posisinya, dia bisa bermain di mana saja, di back, di tengah, di kanan, di kiri, betul-betul luar biasa ini penampilannya dari Justin Hapner. Dan membuat bangga para fans tim nasional Indonesia, membuat bangga sang pelatih John Herdman yang tidak akan kebingungan untuk meracik taktik yang akan disesuaikan dengan posisinya di tim nasional Indonesia. Oke, jadi itu saja berita kabar award kali ini dari Progressive Football. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya karena sangat membantu perkembangan channel Progressive Football dan membuat gue lebih semangat. Oke, jangan lupa video ini di-share ya ke teman-teman kalian, di-share lalu ke teman, ke keluarga. Nanti setelah 10.000 subscriber akan ada undian dari channel Progressive Football ini. Gue akan memberikan hadiah lah. Nanti bener-bener diundi nih siapa subscriber gue yang akan mendapatkan hadiah uang tunai. Nanti nominalnya akan gue sebutkan, lumayan bisa buat makan-makan di kafe nanti bersama keluarga, bersama pacar, bersama teman-teman. Oke, jadi itu saja. Gue Iqbal dan ciao.